Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari yang penuh bahagia, hari yang cerah. Mari kita akan berikan waktu terbaik kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan angkat pujian untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. Kau yang terindah. Mari kita akan bersama-sama datang minta pimpinan kepada Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini Kau mengizinkan kami untuk datang memuji serta memuliakan nama-Mu. Mengucap syukur Tuhan atas segala baikan Tuhan pada hidup kami. Biarlah Tuhan Kau akan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah Tuhan puji-pujian kami, ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadirat-Mu. Kami serahkan Tuhan acara ini selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini banyak suka dan duka. Di saat kita jatuh, hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari bersama-sama kita akan pujikan bersama. Kaulah Allah, sumber kuatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Afuk. Namun terlebih dahulu kita akan dipersembahkan oleh sebuah pujian. Manis, kau dengar.
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pendeta Alfu. Shalom, sidang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita bisa bergabung dalam ibadah bersama pada hari ini. Saudara sekalian, suatu kali Yesus pernah berkata di dalam Lukas pasal 17 ayat 6. Yesus berfirman, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Saudara sekalian, tentu kita memahami bahwa yang Yesus maksudkan ini, apabila kita percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, maka segala persoalan, segala masalah yang ada di hadapan kita dapat kita lewati dengan baik. Namun mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud dengan iman sebesar biji sesawi saja? Tentu kita ingin memilikinya sebagai syarat supaya kita bisa melewati setiap pergumulan yang ada di hadapan kita. So sekalian, saya mengajak kita juga membaca di dalam Lukas pasal 7 ayat 9. Dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling pada orang banyak yang mengikuti Yesus, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudara sekalian, tadi kita bicara mengenai iman sebesar biji sesawi. Tetapi saat ini kita beralih pada iman sebesar ini tidak pernah Yesus jumpai sekalipun di antara orang Israel. Siapa yang Yesus bicarakan ketika ia bicara mengenai iman sebesar ini? Dan apa yang ada pada diri orang itu sehingga Yesus memberikan pujian kepadanya? Saudara sekalian, kisah ini diambil dari Lukas pasal 7 ayat 1-10. Dikisahkan mengenai seorang perwira. Dia adalah pemimpin dari 100 orang prajurit Romawi. Dan yang menarik dalam kisah ini adalah ia seorang murah hati. Murah hati karena ia berbuat baik kepada orang Yahudi dalam lingkungannya. Dia juga memberikan sumbangan bagi pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Ada lagi, ia memiliki seorang budak di rumahnya yang sedang sakit lumpuh dan sangat menderita. Di dalam tradisi pada masa itu, bila ada seorang budak yang sudah lanjut usianya atau sakit-sakitan atau sudah tidak dikehendaki lagi, majikannya dapat membuangnya. Tetapi tidak dengan perwira ini. Ia mengasihi hambanya, ia mengasihi budaknya. Tentu saja ia turut merasakan sedih dan ingin supaya budaknya bisa disembuhkan. Ketika mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus dan bahwa Yesus sedang menuju ke kota tempat tinggalnya di Kapernaum, maka tua-tua Yahudi datang kepadanya menawarkan bantuan sebagai perantara untuk meminta Yesus
untuk datang ke rumahnya guna menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Nah, ketika Yesus didatangi oleh tua-tua Yahudi yang memberikan rekomendasi bahwa perwira itu layak untuk ditolong, maka Yesus mengatakan, "Aku akan datang untuk menyembuhkannya." Sedang Yesus dalam perjalanan ke rumah perwira itu, sang perwira di rumahnya ia kedatangan sahabat-sahabatnya. Tentu saja sahabat-sahabatnya ini diberitahu bahwa sang perwira itu sedang menantikan Yesus datang ke rumahnya. Sahabat-sahabat sang perwira itu tentu dia terkejut. Mereka tahu ada satu etika atau aturan yang dianut oleh orang Yahudi, yaitu bahwa orang Yahudi tidak boleh datang ke rumah orang non-Yahudi karena rumah orang non-Yahudi dianggap najis. Mendengar itu, pasti sang perwira itu merasa bersalah karena ia sudah mengundang Yesus. Lalu ia pun meminta kepada sahabat-sahabatnya ini untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan pesan demikian, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu." Saudara sekalian, sang perwira ini, walaupun ia adalah seorang komandan tentara Romawi, tetapi dia sangat menghormati etika yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Ia tidak ingin kedatangan Yesus ke rumahnya membuat Yesus tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Dan ia juga tidak ingin datang menghadap Tuhan Yesus yang dapat menyebabkan Yesus dicemooh oleh orang banyak. Oleh karena itu, ia menitipkan pesan demikian, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara, perkataan perwira ini bukan suatu perintah, tetapi suatu pengakuan iman. Ia percaya akan kuasa Yesus. Ia percaya Yesus dapat menyembuhkan walaupun jaraknya jauh. Ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan walaupun Yesus belum pernah berjumpa dengan hambanya. Perwira itu menyampaikan alasan atas permohonannya itu. "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Argumen yang diungkapkan perwira ini sebagai pengakuan bahwa ia mengakui kuasa Tuhan Yesus yang melampaui jarak. Yesus walaupun belum pernah berjumpa dengan hambanya, ia yakin Yesus bisa melakukan itu. Saudara sekalian, iman itu perlu untuk memohon kepada Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Tetapi sang perwira ini memohon kepada Tuhan bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi ia memohon kepada Tuhan Yesus untuk kepentingan hambanya, untuk kepentingan budaknya yang sedang menderita. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa lihat dalam diri sang perwira itu, yang memiliki sifat murah hati, yang memiliki sikap menghormati etika dan menghormati orang lain, dan ia tidak mementingkan diri sendiri. Ketika ia memohon kepada Tuhan, yang dia minta adalah untuk kepentingan hambanya, bukan dirinya sendiri. Melihat sikap, melihat hati, dan juga melihat iman sang perwira itu, Yesus mengatakan di dalam Lukas 7 ayat 9, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Iman yang besar yang Yesus maksudkan ini adalah iman yang percaya kepada Tuhan, yang disertai dengan perbuatan. Nah, apakah iman yang dimiliki sang perwira itu juga ada pada kita? Sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita bisa memiliki melampaui apa yang dimiliki oleh sang perwira itu. Kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita beriman kepada Tuhan, kita memiliki sikap yang murah hati, menghormati orang lain, juga kasih yang memancar dari diri kita. Sidang sekalian, kita bersyukur karena Tuhan sudah memampukan kita untuk memiliki iman yang melampaui iman sang perwira itu.
Mungkin ada di antara kita yang merasa sulit untuk memiliki sikap yang seperti itu. Mintalah pertolongan Tuhan supaya Anda bukan hanya memiliki sifat, karakter yang sama seperti sang perwira itu, tetapi melampauinya oleh karena pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk datang pada Tuhan Yesus Kristus untuk memberkati keluarga kita, karya kita, pelayanan kita, dan juga memohon campur tangan Tuhan di dalam pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami memohon campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin memiliki iman yang mengandalkan Tuhan. Kami ingin memiliki iman yang diwujudkan dalam kehidupan kami untuk mengasihi banyak orang. Namun Tuhan, kami juga memohon pertolongan Tuhan bagi kami dalam menghadapi pergumulan kehidupan kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami bergumul dengan pekerjaannya, bergumul dengan usaha yang dilakukan, bergumul dengan kesehatannya. Biarlah Tuhan berkenan memberkati kami semua. Izinkan Tuhan kami boleh melewati setiap persoalan, setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Kami ingin tampil sebagai orang yang menang. Kami ingin tampil sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami ingin melewati setiap pergumulan kami dengan pertolongan hanya dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh isi rumah kami ke dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Sidang sekalian, mari kita menaikkan pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur untuk semua rencana Tuhan dalam kehidupan kami yang begitu indah. Engkau sudah pimpin kami, Engkau sudah bimbing kami, Engkau izinkan kami mendapatkan keselamatan, Engkau izinkan kami boleh hidup di dalam jalan-Mu. Biarlah hari-hari kami selalu dipenuhi sukacita, oleh karena tangan Tuhan selalu menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, sekarang dan selama-lamanya. Sidang sekalian, terimalah berkat dan pertolongan dari Tuhan kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa bersamamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu
pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sidang sekalian, demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.